Siapapun yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, maka mereka semua punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, tentu saja berdakwah sesuai dengan kapasitas, keilmuan, dan kemampuan masing-masing. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin sharing tentang prinsip dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salawatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga Anda semua dalam keadaan sehat, luar biasa, dan terus bahagia bersama dengan keluarga dan beserta orang-orang yang kita cintai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang penuh dengan kebaikan, berlimpah pahala, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, dari serial video-video motivasi yang saya buat, tujuannya adalah untuk mendorong proses belajar, perubahan, dan pengembangan diri kita semua. Mengapa saya share ini teman-teman sekalian? Karena pada prinsipnya, saya ingin menjalankan salah satu perintah agama, yaitu berdakwah. Sahabat-sahabat sekalian, dakwah itu bukan hak prerogatifnya hanya kiai, ustadz, ulama besar. Tetapi siapapun yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, maka mereka semua punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, tentu saja berdakwah sesuai dengan kapasitas, keilmuan, dan kemampuan masing-masing. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin sharing tentang prinsip dakwah. Tapi Anda jangan salah kaprah dulu bahwa nanti saya akan mengajari Anda untuk bagaimana pidato dan dakwah. Tidak, tapi ini hal baik yang harus Anda pahami. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang ini kita hidup di era di mana setiap orang punya alat komunikasi yang bisa akses dengan siapapun, dimanapun, pada situasi kapanpun. Ini salah satu keuntungan, karena dengan apa yang kita miliki, kita bisa berdakwah. Bagaimana caranya sahabat-sahabat sekalian? Prinsip dakwah itu adalah sharing. Apa yang kita sharingkan? Semua pesan-pesan kebenaran. Ingat, satu, prinsipnya adalah benar. Apa artinya sahabat-sahabat sekalian? Dalam berdakwah, kita harus menyampaikan kebenaran. Tidak boleh dimanipulasi dengan apapun. Oke? Qulil haqqa walau kana murran. Jadi katakanlah, sampaikanlah kebenaran walaupun itu menyakitkan. Tetapi ingat, dalam menyampaikan kebenaran itu ada metodenya, ada strateginya. Disinilah kita bicara tentang strategi komunikasi. Oke? Komunikasi. Nah, apa yang perlu sahabat-sahabat pahami? Kontekstualisasikan apa yang sahabat-sahabat mau sampaikan kepada orang-orang yang tepat. Sahabat-sahabat, tidak semua hal yang kita sampaikan itu kemudian cocok untuk semua orang. Tidak. Maka di sini ada segmentasinya. Oke? Kalau Anda berinteraksi dengan anak kecil, maka komunikasikan kebenaran dengan cara anak kecil. Kalau Anda komunikasikan, mendakwahkan kebenaran kepada para pedagang, maka gunakanlah logika cara komunikasi pedagang. Dan seterusnya begitu juga yang lain. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, tentu saja itu harus baik. Sahabat-sahabat, kadang-kadang pada saat kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak tepat, bukan malah menghasilkan yang baik, justru bisa menghasilkan yang kurang baik. Disinilah sahabat-sahabat sekalian, prinsip untuk dakwah itu harus kita perhatikan. Nah, apa yang ketiga sahabat-sahabat? Itu adalah sabar. Kadang-kadang jangankan berdakwah, Anda share status di media sosial saja, itu akan ada orang yang suka dan tidak suka. Nah, itu realitas sosial yang wajar kita hadapi. Nah, apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan prinsip dakwah ini?
pada saat nanti Anda mau sharing, kalau Anda bukan kiai, Anda bukan ustadz, maka sharing yang bisa Anda lakukan adalah dengan sharing hal-hal yang benar, komunikasi dengan cara yang tepat, baik, dan tetaplah bersabar. Nah, apa yang bisa Anda lakukan sahabat-sahabat sekalian? Contoh ya, Anda bisa share ini video-video motivasi yang saya buat kepada sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, lingkaran pergaulan Anda. Supaya apa? Ada banyak orang mendapatkan inspirasi dari video-video saya. Atau juga Anda bisa bikin status, bikin quote, semua hal tentang kebaikan, kebenaran. Contoh saja misalnya, kelihatan sepele misalnya, Anda update status, Anda status dengan ayat Al-Quran. Tujuannya adalah mengingatkan diri sekaligus untuk berdakwah. Maka sahabat-sahabat sekalian, Anda juga telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat-sahabat sekalian, pada proses kita mengembangkan diri menjadi jauh lebih baik, kita berharap bukan hanya kita yang baik, bukan hanya kita yang soleh, tapi juga kita mampu menghadirkan kesolehan di dalam lingkaran pergaulan kita kepada orang lain. So, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana saya pernah jelaskan tentang lingkaran positif, ya lingkaran positif, nanti Anda cek YouTube ya videonya, bahwa kita semua punya tugas dan kewajiban untuk terus menyuarakan kebenaran dengan cara yang baik. Tujuannya apa? Agar ada banyak orang yang mendapatkan inspirasi, mendapatkan semangat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Prinsipnya di sini, kalau Anda mau sukses, mau Anda bahagia dalam hidup ini dunia dan akhirat, beruntung dunia dan akhirat, prinsip dua yang terakhir adalah menyampaikan kebenaran, menasihati kebenaran, juga dengan penuh kesabaran. Sahabat-sahabat, tetap share hal yang positif, tetap sebarkan hal-hal yang baik, supaya hidup kita juga menjadi jauh lebih baik. Terima kasih sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada. Sampai ketemu di video saya yang lain. Ingat untuk like, komen, dan subscribe. Kalau perlu, sharing kepada rekan-rekan Anda. Ini juga bisa jadi dakwah buat Anda semua. Sahabat-sahabat sekalian, ayo belajar bersama dengan saya dengan melihat video-video yang lain. Dan sahabat-sahabat, terima kasih sudah sampai dengan hari ini Anda sudah mengikuti video-video motivasi saya. Tapi jangan berhenti di sini, karena masih panjang video-video motivasi yang lain. Setiap hari saya membuat video-video baru untuk memotivasi saya dan Anda semua untuk membuat kehidupan ini menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih berenergi. Sahabat-sahabat sekalian, tetap semangat, selamat berpuasa, sampaikan salam saya untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.